Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wawan Wibisono SPD MPD selaku dosen pendidikan kewarganegaraan dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rintan Islina Hasti selaku moderator dari kelompok 5. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang wawasan Nusantara. Sebelum diskusi ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Siti Nur Laila, yang kedua, Ananda Dwi Krisna, yang ketiga, Aditya Ferry, yang keempat, Sri Rahayu, dan yang terakhir, Indra Mekartiko. Selanjutnya, untuk pemateri 1, 2, 3, 4, dan 5, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari wawasan Nusantara, wawasan nasional, dan geopolitik. Istilah wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi, atau bisa juga berartian cara pandang, cara tinjau, dan cara melihat. Istilah Nusantara berasal dari kata nusa, yaitu pulau-pulau, dan antara, yang berarti diampit di antara dua hal. Yang pertama, pengertian dari wawasan nasional. Wawasan nasional diartikan sebagai cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Yang kedua, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Yang terakhir yaitu geopolitik. Geopolitik semula diartikan oleh Friedrich Hetzel sebagai ilmu bumi politik atau yang dikenal dengan politik geografi. Istilah ini lalu dikembangkan oleh Rudolf pada tahun 1864 sampai 1922 dan Karl Haushofer pada tahun 1869 sampai 1964 dari Jerman menjadi geographical politik dan disingkat geopolitik. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari tentang fenomena politik dari aspek geografi. Terima kasih. Faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. A. Faktor wilayah. Wilayah Indonesia terdiri atas 17.000 lebih pulau dari berbagai ukuran, dengan 6.000 lebih pulau sudah bernama. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km yang terdiri dari daratan seluas 2.028.087 km persegi dan perairan seluas 3.166.163 km persegi. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional, Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki pembagian laut sebagai berikut. 1. Negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Yang kedua, laut teritorial adalah salah satu wilayah laut yang lebarnya tidak lebih dari 12 mil. Yang ketiga, ada perairan pedalaman, adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal. Yang keempat, ada
ZEE atau zona ekonomi eksklusif tidak boleh lebih dari 200 mil laut dan garis pangkal. Yang terakhir ada landas kontinen, suatu negara terpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorinya. Yang kedua ada faktor geopolitik dan geostrategi. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia sendiri berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur, dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan yang berkembang di Barat. Bangsa Indonesia juga menolak paham realisme, karena semua manusia mempunyai martabat yang sama dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang universal. Faktor yang ketiga ada perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda saja pada tahun 1939. Pada masa tersebut, wilayah negara Indonesia bertumpu pada wilayah daratan, pulau-pulau yang saling berpisah oleh perairan atau selat di antara pulau-pulau itu. Pada 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordinasi tahun 1939 dengan tujuan sebagai berikut. Perwujudan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI. Terima kasih. Pembentukan wawasan Nusantara. Adapun unsur pembentuk wawasan Nusantara yakni sebagai berikut. Wadah yang meliputi satu wujud wilayah. Batas wilayah Indonesia ditentukan oleh lautan dan daratan. Letak geografis negara Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Perwujudan wilayah Nusantara ini menyatu dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada UUD 1945 yang menyangkut bentuk kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Sistem pemerintahan menganut sistem presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan berdasarkan UUD 1945. Sedangkan sistem kedaulatannya di tangan rakyat yang dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. 3. Tata lengkap organisasi. Wujud tata lengkap organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencangkup partai politik, organisasi masyarakat, kalangan pers, dan seluruh aparatur negara. Isi wawasan Nusantara. Isi wawasan Nusantara menyangkut dua hal yang esensial, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Persatuan dan kesatuan kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan bangsa Indonesia yang meliputi cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas, pemerintahan
kesejahteraan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aspek keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal utuh menyeluruh meliputi satu kesatuan, yaitu satu kesatuan wilayah Nusantara, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan dalam satu sistem terpadu kebijakan nasional. Tata laku wawasan Nusantara mencakup dua segi, batiniah dan lahiriah. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi, yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. Kemudian keduanya adalah cerminan dari kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, sehingga menimbulkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan nasional. Penerapan wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi kepada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh menyeluruh. A. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional. B. Wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. 5. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Mai Kartiko, MPM 1965005. Di sini saya akan menerangkan Indonesia mencapai tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional, diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional, karena bisa menimbulkan dorongan untuk mewujudkan aspirasi bangsa dan tujuan nasional. Dan upaya pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional, serta mencapai tujuan nasional selalu akan menghadapi berbagai kendala dan ancaman. Dan untuk mengatasi semua kendala dan ancaman, perlu dibangun suatu kondisi kehidupan nasional yang disebut juga dengan ketahanan nasional. Dan keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan kondisi yang dinamik, yang akan mendorong pembangunan nasional semakin sukses. Dan wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara yang merupakan pedoman proses pembangunan yang menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar pencapaian tujuan nasional berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional sesuai dengan karakteristik Indonesia. Dan secara ringkasnya, dapat dilakukan bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsep dasar yang saling mendukung agar tujuan nasional negara tercapai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.